A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari yang begitu mulia ini, pada hari yang Allah sebut sebagai Sayyidul Ayyam, kita masih Allah berikan nikmat dan ribuan anugerah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas keseharian kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat berikan salam, tak lupa kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah berlimpah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, saudaraku seiman, mengawali pembicaraan kita pada pagi hari ini, kita ambilkan dari salah satu surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada juz 30. Tepatnya di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari ayat ini, kita angkat judul tausiah singkat kita pada hari ini dengan judul poin-poin penting dari menuntut ilmu. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini secara khusus memerintahkan kepada kita selaku manusia untuk menuntut ilmu, terlebih dengan cara membaca. Pada ayat pertama Allah katakan dengan fi'il amar. Di sana ada kalimat perintah untuk kita. Iqra, bacalah. Adapun dalam membaca, ujung dan hasil yang didapatkan dari membaca adalah sebuah pengetahuan. Dan poin-poin penting yang akan kita bahas dalam menuntut ilmu pada kali ini akan kita titik beratkan pada adab-adab menuntut ilmu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses menuntut ilmu ada yang namanya adab. Dan adab ini memegang peranan penting dalam proses seseorang menuntut ilmu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, al-adabu fawqal ilm. Adab itu berada di atas ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, adab ini merupakan perilaku mulia. Maka bisa kita pahami bahwasanya adab itu merupakan cerminan dari perilaku-perilaku yang sopan, penuh dengan nilai-nilai dan norma-norma
serta kesantunan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam proses menuntut ilmu, hendaklah seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu, memegang adab ini dengan kuat. Memegang adab ini dengan teguh. Artinya apa? Selain berbekal dari fisik, kemudian fasilitas dalam menuntut ilmu, seorang pelajar juga wajib mengantongi adab yang baik. Dalam kesempatan kali ini, kita akan bahas 4 adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adab dalam menuntut ilmu adalah adab kepada Allah selaku pemilik ilmu itu sendiri. Allah sudah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah lah yang telah mengajarkan Adam segalanya. Segala nama-nama Allah yang ajarkan. Maka dari itu, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian, adab yang paling pertama kita miliki dalam menuntut ilmu adalah adab kepada pemilik ilmu itu sendiri, dalam artian adab kepada Allah. Karena sejatinya Allah lah yang memiliki dan menguasai semua ilmu, dan Allah lah yang mengizinkan dan meridhoi ilmu itu ada pada diri kita dan bisa kita miliki. Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adab yang pertama. Adapun adab yang kedua adalah adab kepada guru. Adab kepada guru, hal inilah yang paling banyak disoroti dari dunia pendidikan kita saat ini. Tentu sering kita lihat berbagai kejadian, berbagai masalah, berbagai fenomena yang terjadi di lembaga pendidikan, bahwasanya saat ini siswa-siswa baik di tingkat SMP sederajat maupun di tingkat SMA sederajat, bahkan di jenjang perkuliahan sekalipun, adab kepada guru sudah mulai hilang. Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalah adab kepada guru itu sendiri selaku pemberi ilmu, perantara yang memberi ilmu, telah hilang dari peserta didik, maka percayalah, ilmu yang didapat tidak akan berkah. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala seorang peserta didik tidak memiliki adab kepada gurunya, menganggap sepele gurunya, melecehkan gurunya, memandang rendah bahkan mengolok-olok gurunya, maka niscaya ilmu yang ia dapat, ilmu yang ia kumpulkan tidak akan memberi manfaat apa-apa pada dirinya, melainkan hanya sebagai formalitas belaka yang tertempel pada rapor hasil pembelajarannya. Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab dari seorang murid kepada guru, inilah yang harus kita benahi bersama-sama. Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tentu ada 3 komponen penting yang mesti terjalin, yang mesti berkolaborasi dengan baik sehingga menghasilkan output dari pendidikan yang berkualitas. Komponen tersebut adalah guru selaku agen, selaku pihak yang menyediakan layanan pendidikan kepada murid. Hendaklah guru yang memang mengetahui seluk-beluk ilmu pengetahuan yang dia ampu, memiliki adab dan ketakwaan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan hal tersebut, guru bisa mendidik siswanya dengan baik. Sehingga guru bisa menjadi suri tauladan bagi siswanya. Poin kedua adalah orang tua. Peranan orang tua sangatlah penting. Dalam hal ini, orang tua senantiasa berkomunikasi baik dengan sekolah, senantiasa memberi masukan positif kepada sekolah. Orang tua juga memberikan masukan kepada anak, serta memberikan nasihat-nasihat kepada anak. Yang ketiga
anak itu sendiri selaku peserta didik. Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila 3 komponen ini berjalan dengan baik, insya Allah sistem pendidikan yang sudah dibangun juga akan berjalan dengan baik. Dan dengan sendirinya insya Allah output yang kita dapatkan dari pendidikan nantinya juga pendidikan output yang berkualitas. Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua. Adapun poin ketiga adalah adab tatkala menuntut ilmu. Adab tatkala menuntut ilmu. Dalam proses menuntut ilmu, tentu ada 3 tahapan yang kita alami. Ada 3 tahapan yang kita lalui. Pertama, sebelum menuntut ilmu. Yang kedua, ketika atau sedang menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, setelah selesai menuntut ilmu atau setelah selesai belajar. Dalam 3 model ini, sebelum menuntut ilmu, ketika menuntut ilmu, dan setelah menuntut ilmu juga diperlukan adab Bapak dan Ibu. Adab yang dimaksudkan adalah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Alaq ayat 1 tadi Allah katakan, Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini pesan Allah di ayat pertama. Hal ini jelas menerangkan kepada kita bahwasanya adab sebelum menuntut ilmu, adab ketika sedang menuntut ilmu, adab setelah selesai menuntut ilmu tak lepas dari mengikut sertakan Allah di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sedang menuntut ilmu, selain adab kepada Allah, adab terhadap lingkungan sekitar tentu juga mesti kita perhatikan. Adab di sini adalah adab kepada teman, adab tatkala mendengar penjelasan dari guru, kemudian adab ketika mencatat, menyalin materi yang disampaikan oleh guru ke dalam buku catatan masing-masing. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat onta, dan pena adalah tali pengikatnya. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Kalau kita tidak ingin ilmu itu hilang setelah kita pelajari, maka ikatlah ia. Dan mengikat ilmu adalah dengan pena yang kita goreskan di buku catatan untuk menyalin materi yang telah disampaikan oleh guru. Ini poin ketiga. Adapun poin keempat Bapak dan Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah adab kepada ilmu itu sendiri. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita mendengar, bahkan barangkali ketika masih sekolah kita pernah merasakan dan mengucapkan hal serupa. Matematika ini sulit, fisika ini sulit, bahasa Inggris ini sulit, saya tak akan mampu. Saya kesusahan mempelajarinya. Sulit sekali materinya. Sudah berulang kali saya pelajari tapi tak juga paham-paham. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk cacatnya adab kita kepada ilmu itu sendiri. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada masa salafus salih, bukan berarti semua dari mereka mudah menyerap ilmu Bapak dan Ibu. Pada masa salafus salih, ada seorang ulama yang begitu sulit sekali memahami ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Setiap ilmu yang diajarkan oleh gurunya tak ada yang dapat. Sulit sekali beliau menghafal. Alhasil, beliau mulai frustasi dan mulai putus asa. Setelah berulang kali mencoba tak juga bisa, akhirnya beliau memutuskan untuk pulang saja. Beliau sampaikan kepada gurunya bahwa beliau tak mampu lagi untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Gurunya terus menasihati, tapi pada akhirnya gurunya mempersilahkan beliau pulang.
Di tengah perjalanan, hari hujan, beliau berteduh di sebuah gua. Sambil duduk memperhatikan alam sekitar, beliau nampaklah ada air yang menetes menjatuhi sebuah batu. Lama beliau perhatikan. Air tersebut secara perlahan ternyata telah melubangi batu tersebut, Bapak dan Ibu. Lama ia tertegun. Kemudian beliau memperhatikan. Seraya berkata, air yang lunak ini saja bisa melubangi batu ini. Lantas, bagaimana denganku? Aku tentu tidak sekeras batu ini. Hatiku juga tak sekeras batu ini. Dari pelajaran itu, beliau mengambil kesimpulan bahwasanya beliau mesti berusaha lebih keras lagi. Alhasil, beliau tak jadi pulang. Beliau kembali menuntut ilmu dan Allah takdirkan beliau menjadi salah satu ulama hebat yang namanya kita dengar sampai saat ini. Beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah urutan. Inilah poin-poin penting dari adab kita selaku thalibul ilmi, selaku pelajar dalam menuntut ilmu. Ada tahapan-tahapan yang mesti kita lalui. Ada proses yang mesti kita lewati. Proses itu semua tentu membutuhkan adab yang baik. Contoh-contoh dari adab ini sudah pernah dipraktekkan oleh ulama-ulama kita di masa lampau. Salah satunya adalah adab Imam Syafi'i kepada guru beliau Imam Malik. Selama menuntut ilmu kepada gurunya Imam Malik, meskipun Imam Syafi'i Allah karuniai dengan ingatan yang begitu kuat, Imam Syafi'i tak pernah meremehkan guru beliau Imam Malik. Imam Syafi'i tidak pernah mendebat, tidak pernah mengkhianati, juga tidak pernah mendesak dan memaksakan kehendak apa yang telah diajarkan dari gurunya kepada beliau. Dalam artian, Imam Syafi'i menghormati apa-apa yang sudah diberikan oleh guru beliau, semua ilmu yang sudah diberikan oleh guru beliau kepada beliau. Sehingga kata-kata yang diajarkan, ilmu yang diajarkan oleh Imam Malik, beliau tetap tulis dalam kitab-kitab beliau. Dalam artian, meskipun seorang murid memiliki pengetahuan yang kuat, memiliki kecerdasan yang kuat, akan tetapi hendaklah tetap menghargai guru selaku orang yang telah memberi kita ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, inilah yang dapat kita jabarkan tentang adab-adab dari menuntut ilmu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.